Di dalam ayat ini Allah mengabadikan, Allah membuat permisalan buat orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, Asiyah istri Fir'aun ini tatkala dihukum oleh suaminya gara-gara beriman, menyembah Allah, mengikuti dakwah Nabi Musa alaihissalam, tidak mau mengikuti ajaran suaminya yang menyembah dirinya, menyembah suaminya, menganggap suami sebagai Tuhan, maka Asiyah istrinya rela dihukum mati. Bagaimana hukumannya? Dipenteng. Kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat, ya, sambil kemudian dicambuk, ditindih batu, diterik matahari yang begitu panas, sambil diancam, kalau kamu tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu dan kamu mengakui Tuhannya Musa, akan aku bunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan jelaskan di antara keluarga yang bahagia. Kemarin kita jelaskan bagaimana di dalam keluarga itu tidak sepenuhnya berjalan lancar, mulus, bahagia apa yang diharapkan setiap orang yang berumah tangga atau berkeluarga. Memang kalau ada suami istri yang sama-sama taat, soleh, sama-sama ibadah, maka insya Allah ini suami istri keluarga yang diberkahi oleh Allah, dan keluarga yang insya Allah dijamin masuk surga bersama-sama nanti pada hari kiamat dan akan bertemu kembali. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal pertemuan, yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang 43 ayat yang 69 dan 70. Apa kata Allah? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbar. Orang-orang yang semasa hidupnya mereka ini senantiasa mentaati Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tunduk patuh kepada apapun yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, tunduk patuh. Mereka akan dikatakan nanti pada hari kiamat masuk surga bersama-sama. Masuklah kalian berdua dan istri-istrimu dan keluargamu masuk surga, dan kalian akan dibahagiakan, diberi kenikmatan tanpa batas nanti di dalam surga. Tapi ada juga dalam kehidupan rumah tangga yang tidak seindah apa yang dibayangkan. Contohnya siapa? Nabi Nuh dan Nabi Hud, yang dimana harus rela berpisah dengan istrinya nanti di surga. Jelas Bapak Ibu? Keluarga seorang nabi ternyata istrinya masuk neraka. Istri Nabi Nuh masuk neraka, istri Nabi Lut masuk neraka. Kenapa? Karena membangkang suaminya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Berani kepada Allah, menentang aturan Allah, menuduh suaminya macam-macam. Jadi penyebabnya masuk neraka kenapa? Bukan karena zina, bukan. Bukan. Karena keluarga Nabi ini suci, terhindar dari segala apapun perbuatan yang buruk, ya. Tapi cuman hanya mereka, istri-istri Nabi itu, Nabi Lut dan Nabi Nuh, tidak mau mengikuti ajakan dakwahnya suaminya sendiri, bahkan menyepelekan. Jadi kalau dalam rumah tangga ini, kalau suaminya sudah ngajak, ayo sholat, ayo puasa, ayo belajar, ayo menutup aurat, kok tidak mau taat, ya jangan berharap nanti bisa kumpul lagi di surga. Kalau semua perintah-perintah Allah diabaikan, ditinggalkan, jangan berharap nanti bisa kumpul dengan suaminya di surga. Sebagaimana keadaan keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kenapa? Qilala udkhilal nar ma'dakhilin. Dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Yang kedua, sebaliknya ada di dalam rumah tangga keluarga ini yang suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga. Siapa? Keluarga Raja Fir'aun. Kenal dengan Fir'aun Bapak Ibu? Nah, siapa istrinya? Asiyah. Siapa Asiyah?
Ya istri Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun laknatullah alaih. Seorang pembesar penguasa di Mesir saat itu. Keluarga yang serba ada. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam rumah tangga itu kadang-kadang kekayaan harta itu kadang juga melalaikan. Sehingga kadang-kadang melalaikan, akhirnya kadang-kadang lupa untuk ibadah kepada Allah. Tapi Asiyah tidak. Meskipun fasilitas di dalam kerajaan apa saja ada, pembantu, dayang-dayang, semuanya itu ada. Mau makan tinggal ngomong, saya mau makan langsung. Sama pembantu-pembantunya, budak-budaknya ini disediakan. Ada ratusan bahkan ribuan, ya, yang melayani Fir'aun dan istrinya. Kurang apa? Fasilitas lengkap, buah-buahan, daging, makanan enak semuanya. Yang penting apa? Ikuti Fir'aun, ikuti suaminya saja. Tapi Asiyah tidak tergoda dengan gemerlap kehidupan dunia, tidak dilalaikan dengan kenikmatan dunia. Ternyata yang dilakukan suaminya Fir'aun itu adalah kedurhakaan kepada Allah. Kenapa? Karena menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Yang ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak Raja Fir'aun untuk ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak mau. Bahkan dengan congkak sombongnya Fir'aun mengatakan, Anna rabbukumul a'la. Anna rabbukumul a'la. Aku adalah penguasamu yang tertinggi, maka sembahlah aku. Membantah, bangkang, sombong. Bayangkan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Asiyah istrinya ini nggak senang kalau lihat suaminya sombong seperti itu. Akhirnya dia lebih memilih untuk mengikuti dakwah Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah, menyembah Allah, mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dicerai? Digugat? Asiyah? Tidak. Nggak digugat dan tidak dicerai sama suaminya Fir'aun. Dihukum mati. Bayangkan, nggak dicerai, nggak digugat, tapi dihukum mati. Maka ini diabadikan di dalam Al-Quran kalau kita membuka. Surat At-Tahrim, sama suratnya. Ayat yang ke-11. Surat yang 66. Bapak Ibu nanti kalau pulang dibuka ya Al-Qurannya ya. Dicocokkan apa yang saya sampaikan. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibn li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumidz dzalimin. Di dalam ayat ini Allah mengabadikan, Allah membuat permisalan buat orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, siapa? Asiyah. Asiyah istri Fir'aun ini tatkala dihukum oleh suaminya gara-gara beriman, menyembah Allah, mengikuti dakwah Nabi Musa alaihissalam, tidak mau mengikuti ajaran suaminya yang menyembah dirinya, menyembah suaminya, menganggap suami sebagai Tuhan, maka Asiyah istrinya rela dihukum mati. Bagaimana hukumannya? Dipenteng. Kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat, ya, sambil kemudian dicambuk, ditindih batu, diterik matahari yang begitu panas, sambil diancam, kalau kamu tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu dan kamu mengakui Tuhannya Musa, akan aku bunuh. Apa Asiyah? Tetap dia mengatakan, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua, dan Tuhannya Musa. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum beliau meninggal dunia, Asiyah wanita yang mulia, maka Asiyah sempat berdoa memohon kepada Allah, diabadikan di dalam Al-Quran ini. Apa doanya? Qalat rabbi bin li indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, sebelum Engkau cabut nyawaku, tolong saya minta sebuah rumah di surga di sisimu nanti pada hari kiamat. Saat itu sebelum ruhnya dicabut oleh malaikat maut, maka Asiyah wanita yang mulia istri Fir'aun sempat melihat
istana surga yang luar biasa indahnya, begitu megahnya. Maka siksaan apapun yang diberikan oleh suaminya tidak terasa apapun, ringan, mudah, gampang. Akhirnya dengan izin Allah, ruh yang suci dicabut oleh malaikat maut. Jadi Asia sempat melihat rumahnya di surga, diperlihatkan oleh Allah. Jadi nggak terasa siksaannya, Pak Bu. Ya? Maka dengan doa tadilah, selamatkan diriku dari suamiku dan kejahatannya dan orang-orang yang dolim. Diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat yang 11. Nanti dibuka di rumah. Keluarga yang dimana istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Kenapa? Karena suaminya tidak mau taat kepada Allah. Tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Taurat yang mengajarkan untuk mentauhidkan Allah. Tapi ternyata apa? Suaminya membangkang. Contoh kalau dalam rumah tangga, ada suami yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau ibadah-ibadah wajib yang lainnya, sedangkan istrinya ibadah, istrinya sholat, istrinya baik, solehah, maka akan berpisah nanti pada hari kiamat. Yang istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, sebagaimana yang dialami oleh kisah keluarga Asiyah. Fir'aun masuk neraka, Asiyah masuk surga. Jadi begitulah para jamaah Bapak Ibu, profil-profil keluarga yang diabadikan di dalam Al-Quran tidak semuanya indah apa yang dibayangkan. Kalau di dalam keluarga ada salah satu yang tidak mau taat, yang satunya taat, maka tidak akan berkumpul dan bertemu kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini, kita doakan semoga semua keluarga kita, istri, anak, cucu, keturunan kita, semoga Allah pertemukan kembali nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat pada kajian malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdallahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna